Santapan Harian Selasa 28 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Singkapkanlah mata kami agar kami senantiasa memandang pada kebenaran dan terang firman-Mu ya Allah. Di dalam Kristus kami bertelut. Amin. Matius 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sahabat Santapan Harian, semua orang pernah terlambat. Perbedaannya hanyalah seberapa sering. Ada yang sering sekali, ada juga yang sangat jarang. Satu hal yang disadari adalah usai keterlambatan itu, ada perasaan tidak nyaman dan penyesalan sebab keterlambatan itu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Bagaimana jika keterlambatan yang terjadi terkait dengan persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan? Itulah yang diingatkan oleh penulis Injil Matius. Perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus pada perikop ini adalah gadis-gadis bijaksana dan bodoh dalam sebuah resepsi perkawinan Yahudi. Dalam tradisi pada saat itu, mempelai laki-laki bisa datang sewaktu-waktu ke rumah orang tua mempelai perempuan untuk mengambil sang mempelai perempuan. Setelah itu, gadis-gadis dan segenap tamu akan menyambut serta pergi bersama kedua mempelai ke rumah orang tua mempelai laki-laki, di mana perjamuan kawin dilaksanakan. Bayangkanlah bila dalam penyambutan itu para gadis tidak bersiap-siap dengan baik. Itulah yang terjadi pada perumpamaan ini. Dari 10 gadis yang bertugas, rupanya 5 gadis tidak membawa persediaan minyak untuk lampu yang mereka gunakan. Pada akhirnya, saat tengah malam mempelai pria datang
dan pelita dari 5 gadis itu sudah sangat redup. Sewaktu mereka pergi membeli minyak, semua sudah sangat terlambat. Mungkin mereka bisa mendapatkan minyak, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kawin. Dari kisah ini kita belajar bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah kesempatan yang dianugerahkan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangannya kelak akan menjadi kesempurnaan keselamatan kita. Sayangnya, banyak orang yang abai dan belum menjalani hidupnya dengan bertanggung jawab. Hal itu sama saja dengan ketidaksiapan kelima gadis yang bodoh. Jangan sampai kita terlambat untuk sadar dan jadilah seperti kelima gadis yang bijaksana. Selamat bersiap menyambutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat menantikan hari kedatangan-Mu kembali. Kiranya kami dapat bertanggung jawab dalam memakai waktu yang telah Engkau berikan untuk memuliakan-Mu dan melayani sesama kami dengan setia. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.